Kita akan memuji Tuhan sebelum memulai ibadah. Kita akan puji Tuhan lagunya apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan buat kita semua. Adik-adik pasti tahu lagunya ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kita tepuk tangan sama yuk. Pimpin setiap kami boleh beribadah kembali, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau ibadah bersama-sama Tuhan. Kami mau saling menguatkan, kami mau saling ya Tuhan menegur, kami mau saling mengingatkan
bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu sanggup. Allah yang sanggup melakukan semua perkara Tuhan. Apa yang menjadi masalah kami Tuhan, kami mau serahkan sama Tuhan. Tuhan, kini kami mau ibadah ini dimulai ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Hai, shalom teman-teman Roh Kris, apa kabar nih? Lama banget ya kita nggak berjumpa. Tapi kakak tetap berharap semuanya tetap sehat, semuanya tetap semangat, semuanya tetap bisa bersyukur, dan semuanya tetap bersukacita. Ya, sekalipun keadaan tidak baik, tapi percayalah Tuhan punya kendali atas semuanya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kita jumpa ya di sekolah Injil online di minggu yang kedua ini, dan kita masuk dalam tema The Power of Pray, tentang doa. Tapi sebelum lebih jauh lagi, yuk sebentar kita berdoa supaya Roh Kudus tuntun setiap kita untuk lebih lagi mengerti. Angkat tangan kita, tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur sekalipun waktu dengan online kami masih tetap bisa bertemu, dan kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Ketika kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Ajar kami Roh Kudus supaya kami mengerti, kami menangkap setiap kehendak-Mu. Terima kasih, urapi setiap kami semuanya, baik yang di rumah, di tempat ini, semuanya Tuhan urapi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, teman-teman bicara soal doa nih, teman-teman kan juga selama ini mungkin sudah berdoa ya. Kita percaya kuasa doa itu sangat luar biasa. Kuasa doa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Dan saat kita berdoa untuk hal-hal yang jauh, hal-hal itu pun Tuhan bisa kerjakan. Lalu kekuatan doa itu juga bisa menjangkau segala sesuatu, dan kekuatan doa itu juga bisa mengubah segala sesuatu. Mungkin teman-teman kan juga banyak kesaksian yang pernah alami doakan sesuatu dan itu terjadi, doanya dijawab Tuhan, dan itu kita lihat di situ bahwa tangan Tuhan itu berkuasa bekerja lewat doa. Nah, ada satu juga doa itu adalah di mana kita ada kesempatan untuk masuk dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Ya, ini satu kebenaran firman Tuhan yang kakak bisa bagikan sih dari Yeremia 23 ayatnya yang ke-18. Kakak bacakan ya. Teman-teman di rumah juga boleh dan wajib sih buka Alkitabnya. Buka sekali lagi di Yeremia 23 ayat 18, dikatakan begini, sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, artinya kita ini bisa masuk dalam dewan musyawarah Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan firmankan, kita bisa mengetahui apa rancangan Tuhan. Dahsyat nggak tuh? Kalau teman-teman ikutin rapat ya, masuk dalam satu rapat kan bagaimana rencana sebuah rapat itu akan dikerjakan, itu semuanya bisa saling sharing, bisa kasih pendapat. Nah, gambarannya seperti itu ya, dewan musyawarah. Nah, ini kita bisa masuk dengan doa, kita bisa masuk ke dewan musyawarah Tuhan loh, itu dahsyat. Kalau ibaratnya gini nih, presiden kita Bapak Jokowi ya,
dia punya sesuatu rencana, dan orang-orang yang dipilihnya untuk masuk dalam rapat, masuk dalam dewan musyawarah itu ya orang-orang kompeten, orang-orang yang penting yang punya andil di situ. Dan ini dikatakan bahwa ini dewan musyawarah Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya dengan doa kita bisa masuk dalam dewan musyawarah Tuhan ya. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan begini, dari Yeremia 23 tadi ayat yang ke-20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ya, jadi Tuhan ada rencana. Tuhan mempunyai rencana, dan itu Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang mau dekat dengan Dia, orang-orang yang mau berdoa. Lalu selanjutnya ayat yang ke-20 dikatakan gini, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Artinya kalau di sini dikatakan kalau kita masuk dalam dewan musyawarah Tuhan, Tuhan akan memberitahukan, mengabarkan firman-Nya, supaya apa tujuannya? Supaya keselamatan itu terjadi, supaya pertobatan itu terjadi. Nah, berarti luar biasa ya, dengan doa kita masuk dewan musyawarahnya Tuhan loh. Dan kabar gembiranya adalah teman-teman, dimanapun teman-teman berada ya, Tuhan punya panggilan buat kita. Nah, di dalam Alkitab itu ada tokoh yang jadi teladan ya tentang doa syafaat, yaitu tentang Abraham. Nanti baca ya di Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Sekali lagi, Kejadian 18 ayat yang ke-16 sampai 33 itu cerita bagaimana Abraham itu nego dengan Tuhan. Jadi saat itu ya, dalam cerita itu dikatakan, dalam firman itu dikatakan bahwa Tuhan itu punya satu rencana untuk satu kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kota itu kan begitu jahatnya. Ya, jadi Tuhan ada satu rencana untuk memusnahkan kota itu. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan ya. Dia tahu di kota itu tinggal saudaranya yang bernama Lot dan keluarganya. Jadi Abraham berusaha untuk nego di hadapan Tuhan. Abraham berusaha untuk masuk dewan musyawarahnya Tuhan. Dan di sini Tuhan nyatakan kehendaknya kepada Abraham. Sehingga karena tahu hal itu, maka Abraham mulai nego. Tuhan, masa sih ada orang benar ya? Ada Lot saudaranya yang tinggal di situ. Ada orang benar yang tinggal di situ. Masakan Tuhan mau memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Masakan Tuhan mau memusnahkan orang benar bersama-sama dengan orang-orang yang jahat itu? Maka Abraham mulai melakukan nego di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar aja Tuhan, jangan musnahkan kota itu ya. Kata Tuhan, oke. Ya. Tapi ternyata tidak didapati 50 orang benar. Dia mulai katakan, Tuhan, kalau kurang dari 5 lagi deh Tuhan, kurang 5 lagi, jadi 45 orang benar deh. Apakah Tuhan mau memusnahkan? Ya, oke, kalau aku dapati 45 orang benar. Tapi ternyata juga nggak ada. Sampai terus Abraham bersyafaat, Abraham terus nego di hadapan Tuhan, Abraham terus
nawar di hadapan Tuhan. Dia masuk dalam dewan musyawarahnya Tuhan sampai didapati angka Tuhan kalau ada 10 orang benar. Dan oke, kalau ada 10 orang benar ya. Dan ternyata tidak didapati orang benar sejumlah 10. Sehingga Tuhan tetap pada rencananya, Tuhan tetap pada tujuannya. Namun apa yang Tuhan lakukan, dia selamatkan Lot dari kemusnahan kota itu. Dan disinilah peran dari doa. Bagaimana Abraham dia mau melakukan tugasnya untuk menjadi pendoa syafaat, menjadi partner Tuhan dengan bersyafaat, menjadi partner Tuhan dengan dia mau masuk dalam dewan musyawarah melalui doa. Nah, hari-hari ini teman-teman kita sendiri kan semuanya mengalami sesuatu yang nggak enak ya, sesuatu yang merampas kesehatan kita, mungkin merampas kebebasan kita, nggak bisa keluar masuk, nggak bisa pergi kemana-mana, semuanya dibatasi. Dan itu semuanya karena pandemi COVID-19 kan. Dan situasi ini Tuhan izinkan, kakak percaya lewat ini semuanya Tuhan sedang memanggil para pendoa-pendoa, anak-anak muda yang mau mempertahankan negeri ini, yang mau masuk dalam dewan musyawarahnya Tuhan untuk kesejahteraan siapa? Kesejahteraan bangsa kita Indonesia, kesejahteraan kota di mana teman-teman tinggal, di mana kita tinggal, untuk mengusahakan kesejahteraan sekolahmu, untuk mengusahakan kesejahteraan keluargamu yang mungkin juga terdampak COVID ini. Kita semua anak-anak muda punya panggilan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dalam doa ada kekuatan. Dalam Yeremia 29 ayat 7, firman Tuhan katakan ya bahwa usahakanlah kesejahteraan tempat di mana kamu tinggal. Di sini Tuhan punya panggilan buat teman-teman saat ini. Kau ada di sekolahmu, doakan sekolahmu. Teman-teman ada di kota Jakarta, doakan kota Jakarta. Teman-teman ada atas bangsa ini, teman-teman bisa berdoa. Lakukan apa yang kita bisa. Dengan doa kita bisa melunakkan hati Tuhan. Dengan doa kita bisa mengambil hati Tuhan. Dengan doa kita bisa minta belas kasihan Tuhan. Yuk teman-teman yang rindu untuk dipakai Tuhan melalui doa, biarlah pagi ini teman-teman komitmen sendiri di hadapan Tuhan. Teman-teman mau ambil bagian apa yang terjadi atas bangsa ini dengan engkau berdoa. Kakak mau berdoa sebentar. Mari teman-teman, kau yang rindu untuk memberkati kota bangsa ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kakak berdoa buat kalian. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak, setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka punya hati, punya beban untuk ambil bagian buat negeri ini melalui doa Tuhan. Ada sesuatu yang anak-anak bisa lakukan, yang kami bisa lakukan, yaitu berdoa. Biarlah kami menjadi bagian yang kami membela bangsa ini Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih. Biarlah terus Tuhan Engkau pakai anak-anak muda, Engkau pakai anak-anak sekolah untuk mereka menjadi pendoa-pendoamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, lakukan, praktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Teman-teman bisa ambil waktu, ambil
waktu untuk berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kota Jakarta, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk keluargamu. Percaya doa mengubahkan segala sesuatu, percaya doa mengubahkan situasi, percaya doa kuasanya dahsyat. Selamat berdoa, dan teman-teman setiap tugas-tugasnya untuk rekam doa kalian kirimkan ke guru-guru pendamping atau guru-guru pembimbing ya. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan. Kali ini kita akan memasuki sesi activity atau aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Berikut ini nanti akan ditayangkan satu tayangan video singkat, nggak terlalu lama, mengenai tentang penyakit corona dan bagaimana perawatannya. Nah, tugas adik-adik sangat sederhana. Setelah adik-adik menonton tayangan video tersebut, nanti adik-adik harus membuat ulasan. Jadi semacam movie review ya. Jadi adik-adik membuat ulasannya. Namun cara membuatnya seperti apa? Nah, nanti di description dari YouTube ini ada linknya. Adik-adik nanti tinggal klik linknya, nanti akan masuk ke websitenya. Lalu di situ adik-adik tinggal menulis ulasan atau tanggapan adik-adik tentang tayangan film tersebut. Di website tersebut juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan adik-adik untuk menjawabnya dengan singkat aja ya. Jadi itu kira-kira bentuk aktivitasnya. Nah, setelah adik-adik selesai aktivitas tersebut, adik-adik tulis ulasannya. Nah, itu akan langsung masuk ke website Genset Ministry. Nah, dari situ kita bisa melihat ulasan dari setiap adik-adik. Oke, hanya itu saja untuk aktivitas untuk sesi ibadah kali ini. Dan jangan lupa YouTube channelnya tolong di subscribe. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien terinfeksi corona, beragam kisah haru mewarnai tugas tim medis, baik dokter maupun perawat yang bertugas di dalam negeri maupun luar negeri. Dari mulai kepedihan perawat saat harus mematikan ventilator pasien corona, hingga perawat yang harus alih profesi menjadi supir ambulans pasien corona karena keterbatasan tenaga supir. Dan inilah kisah haru tim medis dalam menangani pasien corona. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara. Juanita Nitla adalah perawat kepala ruang di unit perawatan intensif di Royal Free Hospital, London, Inggris. Juanita tak menyangka selama wabah corona, ia justru harus bertugas bak malaikat pencabut nyawa. Ya, sebagai perawat kepala, ia bertugas untuk mematikan ventilator atau alat bantu pernafasan yang justru menopang kehidupan pasien-pasien corona yang dalam kondisi kritis. Tugas ini jelas sangat berat dan memantik kepedihan bagi perawat yang telah mengabdikan hidupnya di Badan Kesehatan Inggris atau NHS sebagai perawat spesialis perawatan intensif selama 16 tahun terakhir ini. Menurutnya, tugas untuk mematikan ventilator dan menyaksikan para korban menghembuskan nafas terakhirnya sangat traumatis dan menyakitkan. Banyak kisah haru biru terkait sosok para perawat yang rela berjibaku tanpa lelah siang dan malam, seraya mengesampingkan kepentingan pribadinya dalam merawat para pasien yang terinfeksi virus corona. Seperti kisah yang dialami perawat muda di Italia bernama Alessia Bonari. Bonari layak menjadi contoh dari sekian banyak petugas medis di hampir semua negara di dunia yang terpapar virus corona, yang mendedikasikan dirinya dalam merawat para pasien. Dalam akun media sosialnya, Bonari tak hanya mengisahkan perjuangan dirinya dan kawan-kawan yang tidak bisa pergi ke toilet atau hanya sekedar untuk minum selama 6 jam saat sedang bekerja, tetapi juga menunjukkan wajahnya yang tampak memar lantaran memakai masker penutup mata dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebab sebagai seorang perawat atau petugas medis yang merawat pasien terpapar virus corona, ia juga harus menggunakan peralatan khusus seperti pakaian,
masker hingga pelindung mata yang cukup merepotkan. Selalu di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jaga jarak aman. Gunakan masker jika sakit. Masyarakat tidak perlu panik dan takut. Oke, kita sudah selesai hari ini ibadah online-nya. Gimana hari ini? Semuanya bersuka cita? Amin. Nah, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan tutup dengan satu pujian lagu. Oh, tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena ada Roh Allah yang diam di antara kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita renungkan lagu ini sama-sama, betapa baiknya Tuhan. Maka dari itu adik-adik kita jangan takut. Kita nyanyikan lagu ini yuk sama-sama yuk. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Percaya karena Roh Allah turut
Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya berkata sama kamu, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, sebab aku berserta denganmu. Pada saat ini mari kita berdoa. Tante kasih waktu 1 menit untuk kalian berdoa masing-masing di rumah. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Biar kalian nyatakan itu semua di dalam doa kalian. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang mendengar setiap doa adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka, Engkau yang tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau tahu isi hati mereka Tuhan. Dan Engkau juga yang mengetahui keadaan rumah mereka ya Tuhan, keadaan keluarga mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau tolong setiap kami ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang ada dalam masalah, Engkau berikan jalan keluar. Ataupun jika ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, tolong kami ya Bapa. Tolong adik-adikku ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Ataukah mereka ya Tuhan sedang dalam kegelisahan, Engkau yang berikan damai sejahtera atas mereka. Atau mereka sedang dalam ketakutan ya Tuhan, Engkau juga berikan ketenangan atas mereka. Atau bagi mereka ya Tuhan dalam kesedihan Tuhan, biar Engkau berikan sukacita atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jagai setiap adik-adik ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus. Jauhkan mereka dari segala virus corona. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkanlah mereka dari segala kesengsaraan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan setiap adik-adik. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah-sekolah kami ya Tuhan. Engkau berkati sekolah kami ya Tuhan. Engkau berkati juga negara kami Indonesia. Engkau berkati kota kami Jakarta ya Tuhan. Agar kami semua dipulihkan. Agar Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersekolah kembali bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. God bless you.